Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bab yang telah dipelajari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi bab kelima, maka sekarang pada bab keenam ada tema yang mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Inilah tema yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pelajaran pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat pada hari ini bisa menjadi ilmu yang nafi'an wa barakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung kita masuk ke materi lagi. Bagi yang ada LKS buku silahkan dibuka tentang materi mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagai intermezzo, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, tidak hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk yang hidup di atas muka bumi adalah rahmat, bagi hewan, bagi tumbuhan dan lain sebagainya. Karena Islam bukan hanya mencangkup hubungan hablum minan nas, namun juga bagaimana Islam itu bisa bersikap baik meskipun itu kepada hewan. Tidak ada tata krama ketika kita menyembelih hewan, ada tata cara, semuanya lengkap sampai yang detail, sampai yang sederhana pun diatur dalam Islam. Makanya Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Sebagai intermezzo, Islam adalah agama yang mana dulu pernah mengalami masa kejayaan, masa keemasan, masa kemilauan, yang mana dulu Islam sempat jaya pada masanya. Islam di bawah kekuasaan raja-raja yang mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja yang takut kepada Allah, raja-raja yang benar-benar Islam, raja-raja yang sebenarnya memang masuk ke dalam Islam secara kafah. Banyak sekali kita temukan para raja-raja di masa lalu yang memang mereka mempunyai banyak sekali kekuasaan, namun tetap beribadah, namun tetap menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita ketemui seperti halnya Nabi Sulaiman. Dia adalah seorang nabi, nabiullah, sekaligus dia adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan bahwasanya rajanya sangat luas, syalqon mogolban, dari ujung timur dunia hingga ujung barat dunia, sangat luas. Namun dia tetap menjadi hamba yang taqwallah, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmuwan-ilmuwan juga banyak. Ada Raja bin Abdul Aziz dan lain sebagainya. Pada saat itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang muncul pada saat itu. Maka oleh karena itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang sebelum kita, orang-orang yang memang Islam, sudah banyak sebenarnya mereka yang mempunyai orang-orang hebat, orang-orang yang mempunyai ilmuwan, seperti halnya Ibnu Khaldun, Al-Khwarizmi, Al-Hindi dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan kita, ada ilmu astronomi, ada ilmu matematik, ada ilmu kedokteran dan lain sebagainya.
dan mereka adalah orang-orang Islam yang kemudian pada saat peperangan dunia buku-buku mereka banyak sekali, karya-karya mereka banyak yang dibakar, sehingga kemudian tidak jarang sebagian dari buku-buku mereka itu diadopsi oleh sebagian orang-orang yang berada di luar Islam, sehingga maka tidak jarang kita sering mendengar pada era sekarang, detik ini, kita seakan-akan jarang menemukan para ilmuwan yang sangat hebat itu berasal dari agama Islam. Sebenarnya memang dari dulu itu memang sudah banyak sekali ilmuwan dari agama Islam yang sangat hebat, pakar, yang kemudian sampai saat ini ilmu-ilmunya dijadikan rujukan, seperti halnya ilmu kedokteran itu dijadikan rujukan dan seterusnya. Maka kita tidak boleh berkecil hati, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan kita. Namun karena adanya tidak ada perlindungan, tidak ada penerus dari ilmu-ilmu yang sudah diciptakan oleh orang-orang Islam, yang kemudian ilmu-ilmu itu dibakar, sehingga kemudian ilmu-ilmu akan diadopsi dan kemudian diatasnamakan oleh kelompok lain, yang kemudian mereka mengakui bahwasanya ilmu ini berasal dari kami, bukan dari mereka. Itu begitulah, ada di situ bisa dibilang kalau bahasa kasarnya manipulasi sejarah. Oleh karena itu penting bagi kita pada hari ini mempelajari itu kembali sebagai pelajaran bagi kita untuk kehidupan yang akan datang, untuk masa yang akan datang, bahwasanya kita ini mempunyai seorang ilmuwan yang sangat hebat di luar sana. Dan pada materi bab ini kita akan mengulangnya, namun karena keterbatasan waktu, buku dan lain sebagainya di LKS, maka tidak akan dibahas secara keseluruhan, mungkin hanya sebagian-sebagian saja. Bahwasanya jika kita melihat di LKS, di buku-buku pedoman siswa, ini yang disebutkan hanya ada Raja Ibrahim bin Adham, adalah raja yang sangat besar kekuasaannya. Juga ada seorang raja Salman Al-Farisi, pemimpin yang sangat rendah hati. Ini yang disebutkan dalam buku-buku pembelajaran kita. Adapun yang lain tidak disebutkan secara detail. Di sini sangat banyak sekali ditemukan kisah-kisah menarik di mana raja-raja pada zaman dulu, seperti halnya Raja Ibrahim ini, dia tidak hanya mengandalkan dirinya yang sebagai raja. Dia itu suatu ketika bahkan ingin merasakan berkehidupan seperti halayaknya rakyat biasa, seperti halnya orang-orang biasa yang hidup di sana. Dia juga ingin bekerja, ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. Sehingga banyak sekali kisah-kisah menarik. Tidak lupa juga seperti halnya Raja Salman Al-Farisi, pemimpin yang sangat rendah hati. Dia tidak canggung, dia tidak selalu merasa besar, karena memang yang selalu ditanamkan oleh raja-raja yang memang taat kepada Allah, la haula wala quwata, tiada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kerajaan, kepemimpinan itu hanya adalah jembatan, adalah jalan untuk selanjutnya lebih memajukan Islam yang akan datang. Selanjutnya di sini ada beberapa pembagian proses perkembangan Islam dari masa ke masa hingga peradabannya. Di sini ada lahirnya Islam dan munculnya peradaban. Bagaimana dijelaskan bagaimana lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru. Bagaimana Islam itu datang dan kemudian menyebar kepada seluruh manusia dan lain sebagainya. Di sini juga ada disebutkan faktor pendorong kemajuan Islam. Apa faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi akan kemudian Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya tumbuh kembangnya keberagaman ilmu. Seperti yang sudah disinggung tadi ketika di intermezzo awal, bagaimana ilmu itu mulai bertumbuhan dari ilmu sains, ada ilmu matematik,
ada ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Mulai banyak ilmu-ilmu bermunculan dan ilmuwan-ilmuwan yang sangat hebat, pakar-pakar di bidangnya mulai bermunculan di saat Islam mengalami masa keemasan, masa kejayaan. Kemudian di sini juga disebutkan pusat-pusat peradaban Islam pada abad pertengahan, seperti yang juga sudah disinggung di tadi. Ada setidaknya sedikitnya jika kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam, ada 3 masa kejayaan, keemasan, masa pertengahan, abad pertengahan, kemudian masa kemunduran, di mana Islam itu mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Kemudian pengaruh peradaban Islam abad pertengahan terhadap kemajuan Eropa. Di sini juga disebutkan bagaimana pengaruhnya peradaban Islam abad pertengahan terhadap kemajuan di Eropa. Selanjutnya di sini juga disebutkan bahwasanya bagaimana menunjukkan perilaku sebagai cermin menghayati Islam di masa kejayaan. Perlu kita ketahui seperti yang sudah disinggung di awal, sejarah bukan hanya sekedar ditulis, namun sejarah harus diketahui dan selalu diingat. Islam telah memberi kita banyak sekali hikmah keberadaban. Sejarah bagi generasi penerus bahwa memahami peradaban Islam mutlak dilakukan, bukan untuk nostalgia semata, tetapi lebih penting dari itu dapat digunakan untuk telaah dan kajian bahwa kejayaan Islam itu terbukti, bahwa kejayaan Islam itu pernah ada di masa lalu. Jadi sebagai pembelajaran bagi kita jangan berkecil hati bahwasanya Islam itu memang pernah jaya di masanya, mengalami masa kejayaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, adapun ulasan singkat daripada buku-buku, daripada pembelajaran Islam pada LKS ini, di situ juga banyak disebutkan bagaimana Islam dimulai dari seorang diri, dibawa Nabi Muhammad Rasulullah SAW membawa risalah seorang diri, lalu menyebar ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya Islam berkembang dengan pesat ke penjuru dunia atas peran para sahabat, generasi sesudahnya dan seterusnya. Rasulullah berjuang pada masa itu, yang kemudian dengan sangat luar biasa, perjuangan yang sangat luar biasa. Tak jarang beliau itu dicaci maki, diolok-olok, dihina, bahkan pernah dilempari batu hingga pelipisnya pernah berdarah. Luar biasa sangat perjuangan Rasulullah SAW, hingga akhirnya dibantu ketika ada sebagian sahabat-sahabat yang kemudian masuk Islam. Ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang kemudian Islam mulai mengalami perkembangan yang lebih cepat lagi ketika masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ke dalam Islam. Selanjutnya pada abad yang terbaru, Islam mencapai puncak kejayaan mempengaruhi peradaban dunia, yakni di barat kedudukan di Cordova mulai Spanyol, timur kedudukan di Baghdad, Irak, kedudukannya mampu menorehkan tinta emas peradaban Islam. Oleh karena itu, seperti yang sudah kita sebutkan bahwasanya kita memiliki raja-raja yang sangat luar biasa, memiliki para khalifah yang sangat adil pada masanya, adil kepada rakyat, sehingga rakyat pada masanya, entah itu yang beragama Islam maupun non-Islam,